Baik semuanya, kita mulai ya webinar pada siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita bisa berkumpul secara daring dalam kegiatan webinar sharing knowledge ini. Dengan temanya boleh dibantu. Tema webinar pada siang hari ini yaitu Unlock Your Competence mengenal sertifikasi BNSP untuk sistem analis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitriani. Pada kesempatan kali ini, saya yang bertugas sebagai MC sekaligus moderator dalam acara webinar hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar. Semoga kegiatan ini bisa memberikan wawasan, pengetahuan, serta motivasi bagi kita semua, khususnya bagi teman-teman yang tertarik berkarir di bidang sistem analis dan sertifikasi profesional. Baik, sebelum kita mulai acara ini, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan selama webinar berlangsung. Yang pertama, seluruh peserta diharapkan mematikan mikrofon selama pemaparan materi. Lalu, apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat atau bisa juga raise hand. Lalu yang ketiga ada sesi tanya jawab dan kuis juga yang akan dilaksanakan di akhir acara. Lalu yang terakhir, mohon tetap mengikuti acaranya hingga selesai. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama ada Saudari Yohana Mutiara yang akan menyampaikan materi terkait pengenalan BNSP dan LSP dan eh, pengenalan sistem analis lalu studi kasusnya, tips lulus sertifikasi, pengalaman selama pelatihan dan sertifikasi, teori-teori terkait sistem analis, dan hasil dan pembahasannya. Lalu ada pemateri kedua yaitu Revalizen. Dia juga akan menjelaskan tentang teori pendukung terkait peran sistem analis. Baik, untuk sesi pertama ini kita mulai dari Saudara Revalizen yang akan menyampaikan materi. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih eh, moderator Mbak Fitriani. Di sini saya akan pengenalan tentang BNSP dan LSP terlebih dahulu. Sebelumnya teman-teman semua ada yang tahu nggak apa sebenarnya itu BNSP dan LSP? Oke, baik. Mungkin saya akan jelaskan. BNSP dan LSP adalah badan sertifikasi yang dinaungi negara atau badan nasional yang bisa mengeluarkan sertifikat untuk profesi-profesi terkait. Di sini ada BNSP yaitu selaku naungannya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan ada LSP yang bergerak di bidang informatika. Mungkin kita lanjut ke selanjutnya. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak kenapa BNSP dan LSP itu penting? Mungkin akan saya jelaskan di sini. eh, karena keduanya berfungsi untuk memastikan bahwa seseorang benar-benar kompeten, profesional, dan memiliki bukti resmi. Dan menurut saya alasan-alasan untuk mendukung BNSP dan LSP itu penting adalah yang pertama itu menjamin standar kompetensi resmi. Bagi kalian yang ingin mengambil sistem analis itu sangat-sangat mendukung sekali. Dan yang kedua meningkatkan kepercayaan industri, yang dimana ketika kalian memiliki sertifikat dan kalian memang sudah dinyatakan kompeten, itu perusahaan benar-benar melihat kalian tuh eh, berbeda daripada orang-orang yang tidak memiliki sertifikat. Dan yang ketiga, membantu karir dan peluang kerja. Dan yang keempat adalah memastikan profesionalisme, yang dimana kalian berarti sudah terbukti kalian tuh profesional dan sudah memiliki sertifikat yang mendukung kalau kalian tuh ahli di bidang ini. Alur pelatihan sertifikasi sistem analis yang biasa saya lakukan adalah yang pertama adalah mempersiapkan tekad yang bulat. Jadi kalian itu harus mempunyai tekad yang bulat untuk mengambil ini. Jadi jangan sampai kalian mengambil sertifikasi yang tidak sesuai dengan kemauan kalian. Dan yang kedua adalah mencari dan memilih lembaga pelatihan. Teman-teman semua, kalau sebenarnya lembaga pelatihan itu banyak, cuma kalian juga harus memilih lembaga pelatihan mana yang memang
perusahaan tuh lebih lihat dan perusahaan tuh lebih memandang ini dan segala macamnya. Dan yang ketiga itu setelah kalian memilih dan kalian mempunyai tekad, kalian bisa melakukan pendaftaran. Dan setelah itu kalian yang keempat adalah mengikuti pelatihan dan asesmen. Jadi selama pelatihan tuh kalian ada pembelajaran dan juga yang terakhir itu asesmen dari asesor kalian. Dan yang terakhir itu seperti yang kalian lakukan sebelumnya, kalian lakukan semua itu, lalu step terakhir adalah kalian mendapatkan sertifikat untuk membuktikan kalau kalian tuh kompeten atau tidak dalam mengikuti sertifikasi ini. Ini adalah pengalaman saya selama pelatihan dan sertifikasi dan ini eh, baj- mungkin ada yang bertanya budgetnya berapa sih Bang? Budgetnya dan apa aja yang dilakuin? Mungkin di sini adalah yang pertama adalah pelaksanaannya berlangsung selama 3 hari atau 4 hari biasanya. Yang pertama itu pelatihan dan pemaparan. Jadi kalian dibikin kelompok, lalu kalian pemaparan materi dan pelatihan selama 2 sampai 3 hari. Dan yang terakhir adalah ujian asesmen yang dimana kalian akan diuji oleh asesor-asesor kalian yang akan dibagi oleh BNSP. Jadi kalian akan diuji apakah kalian layak untuk mendapatkan sertifikat atau tidak dari yang kalian latih kemarin. Dan biaya yang diperlukan itu adalah 1,6. Itu yang saya kemarin bayar dan eh, mungkin bisa bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Kita tidak tahu untuk di tahun selanjutnya. Eh, dan yang terakhir adalah pembelajaran itu sebenarnya via online. Namun juga ada eh, beberapa lembaga itu yang onsite juga. Jadi kalau yang saya terima adalah online seperti itu. Nah, di sini mungkin saya akan bagikan tips-tips lulus selama sertifikasi. Yang pertama adalah kalian tuh harus memahami materi tersebut secara mendalam. Jadi ketika kalian ntar ditanya ataupun kalian melakukan pelatihan, pemaparan dan segala macamnya, kalian tuh mengerti atas se atas metode dan cara untuk kalian menganalisis, itu kalian udah harus mengerti. Dan yang kedua, kalian harus diskusikan dulu materi tersebut dengan teman untuk lebih memahami karena kan untuk dalam pelatihan itu kalian berkelompok, namun nanti di tesnya itu di hari terakhir itu kalian tesnya sendiri. Dan yang ketiga adalah kalian harus mengikuti pelatihan prasertifikasi dengan baik dan serius. Yang prasertifikasi itu yang tadi saya sebutkan seperti pemaparan dan pelatihannya seperti itu. Dan kalian juga harus menjaga mental dan fisik dengan baik. Karena kan kalau kalian tidak menjaga mental dan fisik dengan baik, kalian itu tidak bisa mengikuti pelatihan dan ujiannya secara serius karena kalian juga pusing dan mungkin belum tentu kuat seperti itu. Dan kelima adalah memperbanyak mempelajari latihan-latihan soal yang terkait dengan sistem analis karena yang pengalaman saya itu di sistem analis seperti itu. Yang terakhir, jika kalian memang kurang paham, kalian bisa bertanya kepada asesor ataupun teman kalian yang memang paham. Jadi jangan malu untuk bertanya kepada teman. Seperti itu. Itu tips dari saya. Terima kasih. Saya bisa, oh, di sini saya bisa menjelaskan tentang biaya pelatihan sertifikasi. Di sini yang kemarin eh, saya terima adalah ini dan ini ada runtutan skema sertifikasinya dan kalian bebas untuk memilihnya. Ini yang saya ikut dari kampus, yang dimana S1 itu minimal SKKNI-nya 6. Namun semakin tinggi SKKNI-nya eh, lebih bagus, namun juga eh, untuk di kadar mahasiswa sertifikasi SKKNI 6 dan 7 itu sudah cukup. Seperti itu dan ini list harganya. Oke. Mungkin ini dari situs dari saya. Saya akan berikan kepada moderator. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Revalizan atas pemaparannya sangat informatif mengenai sertifikasi BNSP dan LSP. Terus juga ada gambaran alur dan tipsnya dalam mengikuti sertifikasi. Semoga materi ini bisa membuka wawasan dan motivasi kalian ya untuk mempersiapkan sertifikasi profesional. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemaparan materi yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh Saudari Yohana Mutiara. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saat ini kita akan masuk ke dalam materi mengenai sistem analis. Nah, sebelumnya teman-teman tahu gak sih apa itu sistem analis?
Sistem analis itu adalah seorang profesional di bidang IT yang bertugas menganalisis kebutuhan bisnis, merancang solusi sistem, dan memastikan bahwa sistem yang mau dikembangkan ini tuh udah sesuai dengan tujuan dan bisnis organisasi dari stakeholder tersebut. Jadi, bisa dibilang sistem analis ini menjadi penghubung antara pengguna atau stakeholder yang biasa kita sebut dengan tim programmer. Jadi, sistem analis menentukan kebutuhan dari si stakeholder, merancang sistemnya, kemudian nanti diserahkan kepada programmer untuk dibikin code-nya sistem tersebut, aplikasi tersebut. Nah, peran dan tanggung jawab sistem analis itu apa aja? Yang pertama itu, sistem analis harus menganalisis kebutuhan. Jadi, seorang sistem analis tidak hanya memahami kebutuhan pengguna, tapi juga dia melakukan proses analisis secara sistematis untuk memastikan kalau kebutuhan pengguna tersebut benar, lengkap, dan dapat diimplementasikan. Ada beberapa cara untuk menganalisis kebutuhan. Yang pertama, mengidentifikasi kepentingan stakeholder, lalu kita mengumpulkan kebutuhannya seperti fungsional dan non-fungsional, lalu kita menganalisis proses bisnis yang sedang berjalan saat ini dan membuat proses bisnis to be-nya dari sistem yang akan dibuat, lalu mengklasifikasikan kebutuhan, dan setelah step-step tersebut kita lakukan, kita harus memvalidasi lagi kepada si stakeholder apakah rancangan yang udah kita buat ini benar sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, teknik-teknik dalam menganalisis kebutuhan itu ada beberapa. Yang pertama tuh ada wawancara, observasi, kuesioner, workshop, dan dokumen analisis. Untuk teknik-teknik ini bisa disesuaikan penggunaannya. Misalnya, kalau stakeholdernya itu banyak, pasti nggak memungkinkan kan untuk kita melakukan wawancara. Nggak mungkin kita melakukan wawancara terhadap 1.000 orang, karena itu akan memakan waktu banget. Nah, makanya kita bisa pilih teknik lainnya seperti kuesioner, karena kuesioner itu memungkinkan untuk sekali disebar dan diisi oleh banyak orang. Jadi untuk teknik-teknik ini perlu diperhatikan lagi, dicocokkan kembali dengan scope atau sistem yang mau dibikin itu seperti apa. Kemudian, sistem analis juga harus menentukan metodologi pengembangan proyeknya. Nah, untuk menentukan metode pengembangan proyek itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu evaluasi kebutuhannya dulu. Jadi, skop proyeknya itu gimana, syaratnya gimana, kompleksnya gimana, dan tujuannya apa? Apakah kompleks ataukah ada persyaratan tertentu seperti hukum, legal, atau lain sebagainya. Kemudian dari sisi timnya, dari sumber daya manusianya juga harus diperhatikan. Apakah timnya expert ataukah timnya tim mandiri yang masih belum expert banget. Dan untuk waktu, anggaran itu juga perlu ditentukan serta keterlibatan dari stakeholdernya. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan pemilihan metodologi pengembangan proyek. Yang pertama tuh ada agile, di mana agile ini tuh cocoknya untuk kondisi kondisi proyek yang kebutuhannya itu belum jelas dan mungkin akan berubah seiring berjalannya waktu. Lalu kalau untuk yang waterfall itu, dia itu bisa digunakan pada proyek yang kebutuhannya sudah jelas sejak awal dan minim perubahan. Kalau untuk yang metodologi prototyping itu dia mengutamakan prototype, jadi mungkin si stakeholder butuh sistem ini dengan jangka waktu yang cepat sehingga bisa dipilih metode prototype karena memungkinkan iterasi ya setiap ketika pengembangan proyek. Jadi itu sangat cepat untuk membangun sebuah sistem dengan menggunakan metode prototype. Lalu selanjutnya sistem analis itu harus merancang desain sistem. Buat teman-teman yang udah belajar APSI, pasti udah tahu ya. Jadi kita tuh sebagai sistem analis harus merancang sistem berdasarkan analisis kebutuhan yang sudah kita lakukan di tahap sebelumnya. Nah, jadi kita itu menggambarkan UML, yang mana UML ini berfungsi untuk memperjelas kebutuhan sistem, menggambarkan alur proses dan interaksi, menjelaskan struktur dan perilaku sistem, mendokumentasikan komunikasi untuk developer, tester, dan stakeholder. Nah, nanti dari UML atau rancangan sistem yang udah dibikin si sistem analis ini, maka akan diserahkan kepada si programmer. Jadi si programmer bisa merancang sebuah sistem yang udah sesuai nih dari desain sistem yang udah dibikin sama si sistem analis. Diagram UML apa sih yang
sering dipakai. Jadi ada 4. Yang pertama itu use case, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Untuk ERD itu bukan bagian dari UML, cuman itu harus dibikin karena itu merupakan sebuah basis data. Nah, tadi kita udah bahas use case, activity, UML lainnya, tapi kita belum bahas mengenai definisinya. Ini adalah definisi dari UML tersebut. Yang pertama itu ada use case diagram. Pasti UML ini udah nggak asing sih di telinga teman-teman. Use case diagram itu visualisasi untuk menggambarkan interaksi pengguna dengan sebuah sistem. Jadi bisa menunjukkan fungsional apa nih yang bisa dilakukan oleh aktor A, fungsional apa yang bisa dilakukan oleh aktor B, seperti itu. Lalu untuk activity diagram, itu tuh menggambarkan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Misalnya, kita bisa menggambarkan alur proses pemesanan barang melalui activity diagram dari proses awal hingga proses itu berakhir. Lalu di sini ada kelas diagram. Kelas diagram itu untuk menggambarkan struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan setiap objek. Untuk sequence diagram itu adalah diagram yang menampilkan interaksi antara objek-objek dan juga menggambarkan pesan atau perintah yang dikirim beserta waktu pelaksanaannya. Nah, lalu di sini ada IRD. IRD itu memodelkan struktur basis data dengan menampilkan hubungan antar entitas dan komponen utama IRD terdapat entitas, atribut, serta relasi. Nah, yang ketiga, si sistem analis ini harus melakukan dokumentasi dari semua yang udah dibikin tadi. Jadi, kita kan udah bikin identifikasi kebutuhan, terus kita udah bikin perancangan sistemnya, yaitu UML. Nah, hal-hal tersebut didokumentasikan di dalam dokumen yang namanya SRS atau Software Requirement Specification. Nah, jadi apa sih fungsinya dokumen SRS ini? Yang pertama itu tuh jadi acuan pengembangan sistem ke depannya. Ketika waktu berjalan, pengembangan berjalan, takutnya ada pihak yang protes atau yang nggak ngerti, misalnya stakeholder nanya, ini kenapa kayak gini, ini kenapa nggak sesuai. Nah, itu tuh kita punya punya dokumen yang bisa kita debatin ke mereka kalau di awal tuh eh, persetujuan kita tuh kayak gini. Nah, itu ada dokumentasinya. Lalu kita juga bisa meminimalkan kesalahan kebutuhan, lalu menjembatani user dan programmer, serta menjadi dasar pengujian sistem. Nah, untuk menulis dokumen SRS ini biar nggak bingung dan biar nggak tidak terjadi kesalahan ketika pengembangan sedang berlangsung, maka harus dituliskan secara detail dan jelas. Harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan makna yang ganda. Nah, selanjutnya, si sistem analis akan menguji sebuah sistem yang telah dibuat untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat ini berfungsi dan sesuai dengan harapan si pengguna. Jadi, tujuannya adalah memastikan keseluruhan aplikasi berfungsi sesuai harapan pengguna, mengidentifikasi bug. Jadi, ketika ada bug, bisa langsung diperbaiki, lalu memvalidasi kesesuaian fitur dengan kinerja dan kebutuhan pengguna. Apa aja sih yang dilakukan saat si sistem analis ini menguji sistem? Yang pertama itu menyusun test plan, yang kedua itu membuat test case, dan yang ketiga melakukan pengujian fungsional. Nah, dalam melakukan pengujian, ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Di sini ada black box testing yang mana menguji sistem tanpa melihat kode program. Jadi kita hanya menjalankan fungsionalnya dengan memasukkan input, lalu kita melihat nih outputnya apakah sesuai dengan harapan pengguna, apakah validasi dari sistemnya ini sesuai dengan harapan pengguna. Lalu yang kedua itu ada white box testing, yang mana pengujian ini itu memeriksa kode program dari sistem tersebut. Dan yang ketiga itu ada UAT, yang mana pengujian ini dilakukan dengan pengguna akhir atau dengan stakeholder untuk kita mengetahui apakah sistem yang udah kita buat ini bisa digunakan di lingkungan kerja yang nyata atau masih ada yang kurang nih dari segi performance-nya atau kinerja dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir,
setelah kita melakukan pengujian, maka kita melakukan pelatihan pengguna kepada user dari sistem kita ini. Jadi kita melakukan pelatihan pengguna supaya pengguna tuh paham cara menggunakan sistemnya, cara menjalankan alur prosesnya, dan kegiatan ini tuh termasuk menjelaskan langkah-langkah penggunaan sistem, mendemokan fitur, memberikan panduan, serta menjawab pertanyaan ya kalau mungkin ada kendala dalam pelaksanaannya di lapangan. Nah, tools apa aja sih yang dipakai oleh seorang sistem analis? Yang pertama tuh ada visual paradigm untuk menggambarkan atau memvisualisasikan UML. Lalu bisa juga pakai Draw.io dan ada Workbench untuk basis data dan Figma untuk membuat prototipe dari sistem itu untuk memberikan gambaran kepada si pengguna kalau sistem yang mau kita bangun tuh kira-kira seperti ini, alurnya seperti ini. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Yohana yang telah memaparkan materinya yang sangat-sangat komprehensif dan aplikatif. Jadi kan sebelumnya udah dijelasin terkait teori-teori terkait sistem analis dan pengenalan sistem analis. Jadi untuk selanjutnya mungkin kepada Saudari Revalizen bisa menjelaskan atau mencontohkan studi kasusnya waktu pelatihan sertifikasi. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk moderator. Kembali lagi sama saya. Di sini saya akan pertama akan membacakan tentang studi kasus yang saat saya sertifikasi itu saya bedah, yaitu di sini ada tentang Jakarta Raya Catering atau biasa disebut Jayaka. Eh, di sini ada contoh studi kasusnya. Greater Jakarta dengan populasi sekitar 35 juta jiwa memiliki potensi besar bagi bisnis catering karena tingginya aktivitas pemerintahan, bisnis, dan acara masyarakat. Namun, proses catering konvensional masih tidak efisien, rawan penipuan, lambat, dan kurang transparan. PT CJ melihat peluang ini dan mengembangkan Jayaka, sebuah marketplace catering yang menghubungkan customer dan merchant secara lebih cepat, aman, dan terstruktur. Sistem ini menyediakan fitur pendaftaran customer, pencarian, dan pemfilteran paket berdasarkan kategori, harga, dan rating. Dan lanjut ada pemesanan paket serta pembayaran DP atau full payment yang divalidasi oleh admin. Selain itu, admin juga mengelola pendaftaran merchant, membuat pembuatan akun dan validasi data. Sementara dan data dirancang berbasis website dan aplikasi Android dengan performa cepat, namun batas uploadnya kecil yaitu 5 MB, dukungan bahasa Indonesia dan Inggris, serta sistem otorisasi yang aman secara keseluruhan. Jayaka bertujuan meningkatkan efisiensi keamanan dan kenyamanan bisnis catering di Jakarta Raya, serta ditargetkan selesai sebelum libur akhir tahun. Oke, teman-teman semua. Di sini ada hasil yang sudah diolah, yang dimana mendapatkan fungsional requirement-nya, yaitu fungsional requirement satu, sistem dapat memfasilitasi customer untuk melakukan pendaftaran dengan memilih menu sync up dan mengisi data pribadi, lalu menyimpan data tersebut. Di sini ada fungsional requirement kedua, yaitu sistem dapat memfasilitasi admin yang berhasil login ke sistem untuk melakukan pendaftaran merchant baru. Lalu ada fungsional requirement ketiga, yang dimana sistem dapat memfasilitasi admin untuk menggenerate username dan dan password bagi merchant baru. Yang keempat, sistem harus memfasilitasi admin untuk mengupdate data merchant. Lalu yang kelima, sistem harus memfasilitasi admin untuk menghapus data merchant dengan konfirmasi modul pencarian. Enam, sistem dapat memfasilitasi customer untuk memfilter merchant berdasarkan nama paket dan atau berdasarkan kategori paket seperti nasi kotak, corporate catering, prasmanan,
untuk pelaksanaan untuk kantoran dan rumahan, lalu wedding, dan juga yang terakhir ada coffee break. Yang ketujuh ada sistem dapat memfasilitasi customer untuk melakukan sorting paket berdasarkan harga paket yang paling mahal atau murah, dan juga eh, ada rating yang paling tinggi atau rendah. Ini untuk modul manajemen paket untuk merchant, yaitu yang ketujuh ada eh, sistem dapat memfasilitasi merchant untuk menambahkan paket baru dengan memilih kategori paket, mengisi detail paket seperti nama, harga, porsi, deskripsi, dan foto, dan mengaktifkan status dari paket tersebut. Fungsional requirement ke-8, sistem dapat memfasilitasi merchant untuk memilih paket yang akan diedit dan mengatur paket yang ingin diedit. Yang terakhir, yang kesembilan adalah sistem dan fasilitasi merchant untuk memilih penghapusan paket serta memilih paket yang ingin dihapus dan konfirmasi penghapusan paket. Data ini semua diambil dari studi kasus yang dimana kalian sebagai sistem analis untuk menganalisis ketika studi kasusnya diberikan seperti itu, kalian tuh tahu fitur fungsional requirement atau fitur apa yang harus kalian tambahkan untuk pengguna-pengguna seperti untuk pengguna mitra seperti merchant ataupun user. Itu kalian harus tahu sebagai sistem analis fitur apa yang bisa dikembangkan dari studi kasus tersebut. Sekarang juga masih sebenarnya masih ada, cuma mungkin mungkin kita persingkat, mungkin kita baca dari FR 10 sampai FR 17 itu tentang pemesanan dan pembayaran. Di sini yang pemesanan, sistem dapat memfasilitasi customer untuk mengorder paket catering dengan cara memilih paket, mengisi detail menu, dan melihat rincian order dan biaya. Lalu sistem dapat memfasilitasi customer untuk mengkonfirmasi pesanan. Setelah itu, sistem dapat memfasilitasi merchant untuk mengecek pesanan yang masuk dan melihat detail pesanan. Yang D, sistem dapat memfasilitasi merchant untuk melakukan konfirmasi menerima pesanan. Lalu di modul pembayaran, di sini sistem dapat memfasilitasi customer untuk melakukan pembayaran DP atau full dan mengupload bukti pembayaran. Lalu sistem dapat memfasilitasi admin PT XYZ untuk menerima notifikasi pembayaran yang masuk. Setelah itu, sistem dapat memfasilitasi admin untuk mengupdate status pembayaran dengan menjadi contohnya adalah diperlukan full pembayaran atau eh, jika DP menampilkan diperlukan full pembayaran dan jika lunas ditulis dengan FP. Di sini ada yang terakhir ada di modul pembayaran itu sistem dapat memfasilitasi admin untuk menolak pembayaran apabila tidak sesuai dengan ketentuan. Di sini ada diagram as is dan to be. Di sini bisa terbagi as is itu adalah keadaan yang sekarang dan to be itu menunjukkan perubahan atau pengembangan yang akan kalian lakukan di kemudian hari. Lalu di bagian sisi kiri itu ada aktor. Lalu di sini juga ada relasi. Mungkin kata teman-teman semua udah ngambil APSI, PPB, dan RPB itu mungkin sudah tahu. Jadi di sini customer bisa mencari merchant, menyortir merchant, memesan paket, dan melakukan pembayaran. Melakukan pembayaran akan diteruskan ke aktor selanjutnya itu dia akan dialihkan oleh ke bank. Di sini juga ada aktor untuk di ASIS-nya ada aktor merchant, merchant di mana memvalidasi pembayaran. Lalu eh, merchant mengecek sisa pembayaran. Setelah itu, merchant juga bisa melakukan mengirim pesan kepada customer. Lalu di sini ada to be. To be adalah otomatisasi yang akan dilakukan dari sistem yang sebelumnya. Di sini ada customer bisa melakukan registrasi, memesan paket, dan juga bisa memfilter paket. Di sini juga customer melakukan pembayaran yang akan diotomatisasi lewat payment gateway. Lalu ada aktor kedua itu merchant. Merchant bisa mengelola pesanan dan juga mengelola paket. Dan yang terakhir di sini ada admin. Eh, Admin adalah mengelola merchant yang dimana merchant bisa login dan juga bisa ada akun untuk melakukan pengelolaan pesanan dan pengelolaan paket seperti yang
dilakukan merchant. Lalu ada validasi pembayaran yang dimana bisa membaca kalau pembayaran sudah masuk atau belum. Di sini ada contoh use case specification yang dimana isinya tuh lumayan banyak ya teman-teman semua. Eh, di sini ada aktor, description, trigger, precondition, normal course, post condition, subflow, eh, alternatif, dan exceptional flow. Di sini kita bisa baca dari yang pertama itu aktor. Aktor yang kita angkat di sini adalah customer, yang dimana use case-nya adalah memesan paket. Deskripsinya adalah use case ini menggambarkan proses customer dalam mencari dan mencari, memilih, dan mengkonfirmasi pesanan paket catering. Triggernya adalah customer ingin melakukan pemesanan paket catering setelah menemukan paket yang sesuai. Lalu di sini ada precondition, yang dimana customer harus sudah login ke dalam sistem. Jadi precondition ini adalah jika customer ingin memesan paket, mereka harus melakukan login terlebih dahulu, seperti itu. Lalu di sini ada normal cost yang dimana yang pertama adalah customer menelusuri atau mencari daftar paket catering. Yang kedua, sistem menampilkan daftar paket catering. Yang ketiga, customer memilih satu paket yang diinginkan. Lalu, sistem menampilkan halaman detail paket. Setelah itu, customer menjalankan subflow 5 sampai 1, mengisi detail pesanan. Yang keenam adalah customer menekan tombol konfirmasi pesanan. Yang terakhir adalah sistem membuat pesanan baru dengan status menunggu konfirmasi dari merchant. Di sini juga ada post condition, yang dimana pesanan baru berhasil dibuat dan notifikasi dikirimkan ke merchant. Ada juga subflow-nya yang dimana 5 sampai 1 mengisi detail pesanan. Hmm, Yang pertama adalah customer mengisi jumlah porsi atau menu. Yang kedua, customer memilih tanggal penerimaan. Yang ketiga, customer memilih waktu penerimaan. Lalu yang keempat, customer memilih atau menginput lokasi penerimaan pesanan. Yang kelima, sistem menampilkan rincian total biaya pesanan. Dan di sini yang terakhir kita masuk ke dalam alternate dan exceptional flow. Yang dimana paket di sini adalah paket tidak tersedia. Yang dimana pada saat menjalankan subflow 5 sampai 1, jika jadwal atau porsi yang diminta tidak tersedia, sistem akan menampilkan pesan jadwal porsi jadwal atau porsi tidak tersedia dan customer tidak dapat melanjutkan pesanan. Dan alternate atau exceptional ini adalah ketika eh, step yang harusnya berjalan tidak berjalan, yang dimana itu gagal, seperti itu teman-teman semua. Oke, di sini ada contoh diagram activity yang yang kita ambil dari use case specification. Di sini tabel sebelah kolom sebelah kiri itu adalah customer dan kolom sebelah kanan itu sistem ya teman-teman semua. Mungkin ada beberapa yang belum ambil APSI dan PPB dan RPB mungkin belum paham. Jadi tabel sebelah kiri itu step pertamanya adalah customer menelusuri atau mencari paket catering. Lalu sistem di sebelah kanan, sistem menampilkan daftar paket catering. Setelah itu, customer memilih paket yang diinginkan. Lalu sistem menampilkan halaman detail paket. Setelah itu, customer mengisi detail pesanan. Lalu, customer menekan tombol konfirmasi pesanan. Lalu, sistem dengan otomatis membuat pesanan baru. Oke, di sini ada contoh deployment diagramnya, yang dimana user masuk ke dalam aplikasi yang kita buat. Contohnya ada web dan mobile. Lalu dari situ masuk ke dalam API Gateway yang dimana ada authentication, rate limiting, lalu segala macamnya. Setelah itu masuk ke bagian private zone yang dimana di sini ada private load balancer, backend instance satu dan backend instance eh, yang selanjutnya. Lalu di sini juga ada master database, lalu juga ada save database, seperti itu. Nah, teman-teman semua,
Mungkin tadi kalian bisa lihat dari contoh activity diagram. Activity diagram itu sebenarnya menggambarkan bagaimana flow Figma atau prototipe kalian itu berjalan seperti contoh-contoh gambar jadinya tuh seperti ini, contoh Figma jadi user interface seperti ini. Namun flow-nya itu mengikuti dari activity diagram yang dimana eh, sistem menampilkan apa dan user melakukan apa, lalu sistem menampilkan apa itu nyambung ke dalam Figma kalian atau user interface kalian seperti itu. Ini adalah contoh dari user interface-nya yang dimana di sini ada gambar dari makanan makanan yang ingin kalian pesan. Lalu di sini ada nasi boxnya, namanya itu nasi box ekonomi. Ada rating, lalu ada harga. Di sini ada minimal pesanannya, lalu porsi, lalu deskripsi, dan juga di sini ada pesan sekarang. Kalian bisa menginput jumlah porsinya berapa, tanggal acaranya kapan, waktunya di jam berapa, lalu lokasinya di mana. Lalu di sini kalian bisa menambahkan catatan. Lalu setelah itu, kalian melakukan pesanan sekarang. Dan juga ketika kalian membuat prototipe sistem, bagian developer ketika dioper dari prototipe kalian itu eh, mengikuti dari desain kalian. Jadi sebisa mungkin kalian sebagai sistem analis, untuk mendesain prototipe, kalian juga harus tahu eh, apa untuk developer itu kemampuannya di mana dan batas-batasannya semana. Karena kita sebagai sistem analis tidak bisa mengikuti dari kitanya saja seperti itu teman-teman juga. Oke, gak kerasa sama saya sudah selesai. Jadi saya kembalikan lagi ke moderator Mbak Fitriani. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Revalizan atas pemaparan studi kasus dan pembahasannya. Teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand atau lalu open mic atau bisa dituliskan di kolom chat. Nanti 3 pertanyaan yang pertama saya bacakan dan bisa langsung dijawab oleh pemateri. Tunggu ya teman-teman. Oke teman-teman, udah ada yang nanya nih. Mungkin 2 orang lagi yang bisa ada yang mau ditanyakan bisa di kolom chat. Ayo guys, satu pertanyaan lagi biar langsung dijawab sama pemateri kita hari ini.
Oke, baik. Jadi mungkin tidak ada yang bertanya lagi. Mungkin bisa langsung saya bacakan aja ya pertanyaannya. Pertanyaan pertama ada yang bertanya Kak Azril SBK. Bang, izin tanya bedanya activity diagram sama website flow secara keseluruhan apa, Bang? Ini mungkin buat Bang, berarti buat Kak Revalizen ya. Silakan Kak Revalizen buat dijawab pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih buat Azril. Eh, saya akan jawab pertanyaannya. Perbedaan activity diagram sama website flow secara keseluruhan. Mungkin saya jawab menurut menurut saya aja. Jadi di sini activity diagram itu dia tuh menunjukkan alur kerja atau proses sistem yang sebelum disampaikan ke developer. Nah, di sini website flow itu menunjukkan interaksi pengguna dengan website. Mungkin sebenarnya sama aja, cuma bedanya adalah ketika sudah jadi website flow itu eh, udah fokusnya sudah berbeda. Fokusnya adalah kalau diagram activity itu aktivitas dan alur proses, lalu website flow itu navigasi dan pengalaman penggunanya seperti itu, Azril. Gimana Kak Azril udah menjawab belum pertanyaannya? Mungkin kalau sudah terjawab boleh kasih reaction tepuk tangan. Atau reaction apa kek? Iya, berarti udah menjawab ya. Makasih ya Kak Azril. Terus ada pertanyaan kedua dari M. Dias Prabowo. Bang, mau tanya, untuk sistem analis itu perlu memiliki skill teknis yang mumpuni seperti coding, dan jika tidak perlu terlalu bisa coding, gimana? Mungkin dibagi dua ya, karena ada dua pemateri. Jadi, pertanyaan kali ini dijawab oleh Kak Yohana. Silakan Kak Yohana. Oke, izin jawab. Kalau untuk sistem analis sebenarnya nggak harus jago karena kan tugas utamanya itu menganalisis kebutuhan pengguna ya, lalu menerjemahkan menjadi rancangan desain yang mana itu akan menjadi input bagi si programmer. Tapi eh, bagusnya itu si sistem analis perlu mengerti konsep teknik dasar dari ngoding karena bagaimanapun juga kan nantinya si sistem analis menjadi penghubung antara si programmer dengan si stakeholder. Jadi dengan si sistem analis ini mengerti dasar coding, maka itu akan memudahkan si sistem analis untuk berkomunikasi terhadap si stakeholder dengan si programmernya. Jadi dia dapat mengidentifikasi kebutuhan sistemnya tuh dengan benar dan baik seperti itu. Oke, makasih Kak Yohana. Gimana Kak Dias? Udah menjawab belum dari pertanyaannya? Kalau boleh, boleh kasih reaksinya ya. Oh, udah. Makasih jawabannya Kak Yohana, sangat membantu. Makasih. Ada satu pertanyaan lagi. Karena emang kita awalnya minta tiga, cuma jadi ini kayaknya pertanyaan terakhir tuh dikhususin buat Kak Revalizen. Jadi saya bacakan aja ya. Bang Revalizan, saya ingin bertanya, apakah perencanaan seperti BPMN, activity, sequence, dan lainnya berpengaruh besar dalam analisis perusahaan? Apa yang terjadi jika salah satu dari mereka tidak ada dalam analisa suatu perusahaan? Terima kasih, Bang. Silakan Kak Revalizan boleh dibantu jawabannya. Oke, terima kasih untuk Rahasia Kurniawan Putra. Mungkin akan saya jawab di sini. Jika saya baca dulu pertanyaannya mungkin. Rencana seperti BPMN, activity sequence, dan lainnya berpengaruh besar dalam hasil perusahaan. Apa yang terjadi jika salah satu dari mereka tidak ada dalam analisa suatu perusahaan tersebut? Saya akan jawab. Dengan adanya analisa seperti ini, itu tuh memudahkan pemahaman alur kerja dan juga membantu menemukan efisiensi dalam proses. Dan jika salah satunya hilang, itu proses jadi tidak jelas dan mengarah ke keputusan yang salah. Dan jadi kita sebagai sistem analis tidak bisa eh, mengirimkan data dengan jelas gitu loh. Jadi ketika dari pihak developer itu meng-create sesuatu, itu akan jadi sesuatu yang salah dan tidak sesuai dengan alur yang sudah diminta sama user seperti itu. Dan juga ada bottleneck-bottleneck yang tidak teridentifikasi karena juga kan jika salah satu dari semua itu kan paling penting.
Dan jika ada salah satu yang hilang, pasti ada sesuatu yang tidak teridentifikasi oleh kita gitu loh. Lalu proyek bakal terhambat karena kita nggak tahu ketidakjelasan kebutuhannya itu seperti apa. Karena kan dengan adanya BPMN, activity dan segala macam, kita jadi tahu user tuh butuhnya apa, lalu eh, alur-alur seperti apa. Dan jika itu tidak ada akan kurang dan proyek akan terhambat seperti itu sih. Dan risikonya untuk implementasi jadi nggak optimal seperti itu. Mungkin Rasya, apakah sudah cukup? Sudah Bang, sudah cukup. Terima kasih Bang. Oke, baik. Terima kasih Kak Reval dan Kak Rasya yang udah bertanya. Oke guys, mungkin selanjutnya kita bisa ada quiz dulu ya. Nanti ada gift-nya kok guys. Boleh cek kolom chatnya guys, mungkin ada link quiznya. Operator boleh tolong dibantu. Kita ada berapa peserta sih? Ayo guys, jam 3 kita mulai kali ya kuisnya. Lumayan hadiahnya ini buat satu orang. Satu orang e-wallet ke e-wallet. Terus satu orang tercepat, satu orang betul semua, dan dia urutannya tuh selalu pertama, stay di urutan pertama. Ayo guys, dari 89 peserta baru join 57 orang nih. Ditunggu sampai jam 3 ya kita mulai nanti. Maaf teman-teman, karena kayaknya jam 3 terlalu lama, jadi kayaknya 2 menit lagi kita mulai ya guys.
Sampai pesertanya 65, kita mulai aja ya guys. Satu orang lagi. Ya udah kita mulai aja ya teman-teman, dan 65 peserta. Ayo. Operatornya boleh tolong dibantu. Satu menit lagi ya teman-teman, kita tunggu.
Oke, teman-teman, berakhir sudah kuisnya. Pemenangnya ada Thomas Putra Setiawan. Untuk Thomas Putra Setiawan mungkin bisa hubungi nomor admin yang ada di kolom chat nanti ya, biar dapat gift-nya. Baik, Kak. Baik. Oke. Selanjutnya ada link absensi dan feedbacknya, mungkin boleh tolong di-share. Boleh dicek kolom komentarnya ya teman-teman untuk link absensi dan feedbacknya buat mengklaim sertifikatnya buat TAK. Oke, teman-teman, mungkin kesimpulan dari webinar hari ini, kegiatan pelatihan dan sertifikasi ini memberikan pemahaman mendalam tentang proses analisis sistem, meningkatkan keterampilan teknis maupun dokumentasi, serta membuat peluang untuk memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai pengakuan resmi atas kemampuan yang kita miliki. Nah, kegiatan ini menjadi langkah penting bagi siapapun yang ingin berkarir di sistem analis dan profesional dan berstandar nasional. Mungkin teman-teman, kita masuk ke sesi dokumentasi. Boleh sekiranya open kamera ya teman-teman buat proses dokumentasinya. Ada berapa slide? Ada 3 slide. Slide pertama boleh nyalakan kameranya. Ya, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah
meluangkan waktunya untuk hadir pada webinar hari ini. Semoga apa yang disampaikan pemateri bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. eh, Jangan lupa untuk isi absensinya ya, teman-teman, karena buat ngeklaim sertifikatnya nanti. Ditunggu maksimal sampai jam 3:30. Saya Fitriani sebagai moderator, izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.